Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap yang berbeda dengan orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita bisa bertemu kembali setelah bulan Ramadan, ya, setelah kita terputus dengan adanya bulan Ramadan, dan kita mohon kepada Allah agar menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir pada pertemuan sebelumnya, terakhir kita sampai masalah yang ke-21, ya. Ta'abbuduhum bil muka'i wa tasdiyah. Orang-orang jahiliyah beribadah dengan siulan dan tepuk tangan. Betul ya? Begitu ya. Jadi Bapak-bapak, pada pertemuan sebelumnya, di antara kebiasaan jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka beribadah kepada Allah dengan cara siulan dan tepuk tangan. Dengan siulan dan tepuk tangan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di sini dalam surat Al-Anfal ayat 25, wa ma kana 35, maaf, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka di dekat Baitullah, dekat Ka'bah, di Masjidil Haram, kecuali dengan siulan dan tepuk tangan. Nah, orang-orang jahiliyah ibadahnya di dekat Ka'bah yaitu dengan siulan dan tepuk tangan. Siulan ya siul, sofir, apa namanya? Insyaallah jelas ya, jelas ya, Arlis ya, siulan ya, seperti suara burung gitu, gitu kan. Kalau tepuk tangan begini. Ya. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, mereka beribadah dengan siulan dan tepuk tangan, dan ini adalah kebiasaan yang tidak boleh kita tiru. Ya, kita nggak boleh ibadahnya dengan siulan dan tepuk tangan. Terus bagaimana kalau bukan ibadah dengan niat ibadah? Nah, ini juga nggak boleh juga, karena meniru orang jahiliyah, meniru orang kafir. Namun ada sebagian ulama membahas bagaimana kalau bukan siulan, tepuk tangan untuk anak kecil supaya mereka semangat, misalkan dalam suatu lomba atau suatu misalkan kompetisi kebaikan misalkan. Apakah boleh? Nah, sebagian ulama menyatakan nggak boleh secara mutlak, nggak boleh tepuk tangan. Tapi sebagian ulama lagi, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan boleh. Karena apa? Pertama, itu untuk anak kecil, ya, dalam rangka memberikan semangat, dan anak kecil dibedakan dengan orang dewasa. Ya. Yaitu ada pendapat sebagian ulama, ya, maka hendaknya kalau memang ada yang mempraktekkan seperti itu untuk anak kecil supaya semangat, ya kita toleransi saja, ya. Karena ada sebagian ulama yang membolehkan. Nah, itu masalah yang ke-21. Nah, sekarang kita masuk masalah yang ke-22. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-mas'alah tsaniyatu wal 'ishrun, masalah ke-22, sifat jahiliyah yang ke-22. Innahum muttakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Sesungguhnya mereka, orang-orang jahiliyah, menjadikan agama mereka sebagai perkara yang apa? Sendagurau, ya, lahwa bisa sendagurau dan main-main. Mereka menjadikan agama mereka sebagai ajang sendagurau dan main-main, permainan, sesuatu yang melalaikan, ya. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Di sini ada syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait lahu dan la'ib, ya. Allahu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, huwa kullu batilin yulhi 'anil haq. Lahu
kalau diterjemahkan itu senda gurau atau sia-sia ya. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan senda gurau atau perbuatan yang sia-sia. Maksudnya apa? Itu adalah segala kebatilan yang melalaikan dari kebenaran. Segala kebatilan yang melalaikan dari kebenaran. Nah, itu namanya lahu. Nah, ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Bapak. Misalkan ada orang yang misalkan bermain apa itu, misalkan apa ya? Ya bermain kartu lah. Nah, seperti banyaknya zaman sekarang ya. Ya, sudah sobi. Ya, ada orang yang main kartu walaupun tanpa uang ya. Nah, dia main kartu, sudah adzan dia lanjut terus saja, sehingga akhirnya memasuki akhir sholat, bahkan keluar dari waktu sholat. Nah, berarti itu namanya apa? Lahu, karena itu kebatilan yang melalaikan dari kebenaran ya. Jelas apa ya? Atau seperti sebagian, nanti akan disebutkan oleh Syekh juga, sebagian orang sibuk menghafal lagu sehingga lupa menghafal Quran. Lebih mencari-cari, apa lagu yang paling bagus untuk dibaca, untuk dihayati, dilantunkan, dihafalkan. Dia sibuk dengan itu tapi lupa dengan Al-Quran. Berarti namanya lahu. Pokoknya segala sesuatu, segala kebatilan yang melalaikan dari kebenaran dinamakan lahu. Ya, Bapak ya. Nah, sedangkan laib, tadi kan orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai sesuatu yang senda gurau, sia-sia, dan laib. Laib itu permainan. Maksudnya apa? Al-laib huwa diddul jid. Yang namanya laib, bermain-main, permainan, itu lawan dari jid, kesungguhan. Ini orang sungguh-sungguh, ini orang main-main, kan gitu kan? Dalam bahasa Indonesia kan? Ada orang yang ketika bekerja sungguh-sungguh dan ada yang main-main aja. Nah, laib itu artinya lawan dari kesungguh-sungguhan. Wa huwa ma la faidata fi, yaitu segala sesuatu yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya. Nah, ini itu antara lahu, segala sesuatu yang melalaikan dari kebatilan, laib yaitu yang bertentangan dengan kesungguhan dan tidak ada faidahnya. Nah, fatikhadul lahwi wal laib dinan yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla huwa min dinil jahiliyah. Menjadikan perkara sia-sia dan permainan sebagai agama, menjadikan perkara sia-sia dan perkara main-main sebagai agama yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini termasuk agama jahiliyah. Menjadikan perkara sia-sia, perkara yang sifatnya main-main sebagai agama yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini termasuk agama jahiliyah. Maka Bapak nggak boleh kita menjadikan perkara sia-sia, permainan jadikan ibadah. Kalau permainan, permainan saja, jangan dijadikan ibadah. Ya, kalau orang mau main boleh aja. Misalnya main bola, boleh tidak main bola? Boleh, main sepak bola selama menutup aurat, tidak melalaikan dari waktu sholat, nggak masalah. Tapi kalau saya, misalnya seorang saya main bola dengan niat ibadah, bisa? Nggak bisa lah. Yang namanya permainan, jangan jadikan ibadah. Nah, orang jahiliyah menjadikan perkara sia-sia dan perkara main-main sebagai ibadah, sebagai agama. Nah, ini kebiasaan mereka. Lalu kata Syekh Shalih Al-Fauzan sini, wa hadza maujudun 'inda sufiyah. Dan ini ada pada kaum sufi. Ya. Kenapa? Apa contohnya? Fattakhiduna darbad dufuf wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillahi azza wa jal. Mereka menjadikan pukul rebana dan menyanyi sebagai ibadah kepada Allah. Jadi orang sufi menjadikan dengan pukul rebana dan menyanyi itu dijadikan ibadah kepada Allah. Yataqarrabuna ilallahi bil aghani. Mereka mendekatkan diri kepada Allah lewat nyanyian-nyanyian. Wa yataqarrabuna ilallahi bil darbid dufuf, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ini sebagian, dan sebagian lagi ada tambahannya Bapak. Bukan cuma nyanyi dan ini, tapi juga nari. Mereka bukan dalam rangka apa istilahnya senam ya, atau istilahnya apa olahraga, bukan, tapi dalam rangka ibadah pada Allah.
kalau seorang misalkan seorang nari, bukan nari ya, gimana ya istilahnya, senam lah, senam untuk kesehatan boleh tidak? Tapi kalau seorang senam niatnya cari pahala dari Allah, ibadah boleh nggak? Jangan, nggak boleh. Jangan campur adukan antara perkara adat dengan perkara ibadah. Kalau perkara adat dijadikan ibadah, niatnya ibadah, itu nggak boleh. Ya, sobat ya, nggak boleh. Dia niatnya saya melakukan ini sebagai ibadah pada Allah, nggak boleh. Ya, dan ini kebiasaan kaum sufi. Bapak-bapak bisa lihat di YouTube atau mana, mereka itu punya kebiasaan nari. Nari, kalau mungkin seringnya apa? Iya, mutar-mutar gini. Jadi mereka mutar, jadi pusing. Dan mungkin kenapa mereka bisa mutar terus, tidak jatuh? Ya mungkin ada jinnya kali. Karena orang, saya sendiri Bapak, pernah tidak Bapak mutar gini, mutar. Berapa kali kuat kira-kira? Kalau saya mungkin 5 kali udah jatuh kayaknya, pusing kan? Tapi kalau mereka bisa berputar terus gitu, ini udah nggak normal lagi. Biasanya sudah ada jin di badannya. Jadi mereka ibadahnya dengan menari. Kalau Bapak lihat mereka itu ciri khasnya PC tinggi ya. Terus seperti kayak pakai rok di bawahnya itu. Nah, mereka mutar. Itu yang di tempat. Dan ada juga saya saksikan di YouTube, narinya seperti jalan-jalan gitu. Nah, inilah kebiasaan kaum sufi. Mereka menjadikan perkara yang sifatnya main-main, perkara yang sia-sia dijadikan ibadah. Yang ini nggak ada dalam Islam, Bapak ya. Nggak boleh kita menjadikan nyanyian sebagai ibadah, tarian sebagai ibadah. Kalau seorang misalkan seperti melakukan perkara adat, ya contohnya main sepak bola, kan nggak boleh. Sepak bola kan perkara adat, kebiasaan kan, ya jadikan adat kebiasaan, bukan ibadah. Maka nggak boleh seorang saya main sepak bola supaya dapat pahala dari Allah, nggak boleh. Tapi kalau seorang saya main sepak bola supaya kuat sehingga saya bisa ibadah kepada Allah dengan baik, boleh tidak? Boleh. Kalau menjadikan perkara adat sebagai sarana menuju ibadah, boleh. Tapi kalau jadikan adat sebagai ibadah, ini tidak boleh. Saya dibedakan ya. Perkara adat kebiasaan dijadikan ibadah tidak boleh. Melakukannya dengan niat ibadah nggak boleh. Tapi kalau melakukan perkara adat kebiasaan sebagai sarana menuju ibadah, maka ini diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Atau gini, saya mau ngasih gambaran sederhananya begini aja lah. Misalkan gini, seorang jalan-jalan, niatnya sebagai ibadah, boleh tidak? Boleh. Nggak boleh kan? Karena jalan-jalan ini perkara kebiasaan adat manusia kan, nggak boleh jadikan ibadah. Tapi kalau seorang saya jalan-jalan supaya saya bisa sampai ke masjid ini bisa belajar, saya datang ke pesantren ini saya bisa belajar, boleh tidak? Boleh, karena menjadikan adat kebiasaan sebagai sarana menuju ibadah. Nah ini boleh. Tapi kalau adatnya itu langsung dijadikan ibadah, nggak boleh. Karena nggak ada dalam ajaran Islam dengan jalan seorang dapat ibadah. Jelas Bapak ya? Dapat pahala gitu, nggak. Kecuali kalau misalnya jalannya menuju masjid, jelas kan? Jadi dia melakukan perkara adat untuk ibadah. Maka itu langkahnya dihitung pahala. Ya. Jadi perlu dibedakan mana perkara adat, perkara ibadah. Ya, perkara adat dan ibadah tidak boleh dicampur adukan. Ya, ibadah, adat ya, jangan dicampur adukan. Nah itu, dan namanya adat Bapak, kalau terus-menerus dilakukan sehingga berkeyakinan tidak boleh tinggalkan, berarti sudah jadi ibadah. Hati-hati juga. Jangan jadikan perkara adat kebiasaan seakan-akan kewajiban. Ya namanya adat bisa ditinggalkan, bisa dilakukan, ya kan? Maka nggak boleh kita jadikan perkara adat kebiasaan seakan-akan itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Ya mungkin nggak perlu saya sebutkan satu persatu, di masyarakat kita banyak seperti itu. Suatu adat kebiasaan udah tersebar di masyarakat, sekali tinggalkan orang bingung, kenapa ditinggalkan ya? Kalau ada orang yang meninggalkannya seakan-akan sudah melakukan dosa besar, maka ini udah bukan adat lagi namanya, sudah jadi ibadah, dan itu tidak diperbolehkan. Nah itu Bapak ya, jadi demikian
masalah jahiliyah yang ke-22. Jadi orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai perkara sia-sia dan perkara main-main, atau mereka istilahnya menjadikan perkara sia-sia dan main-main sebagai ibadah dan agama. Nah, ini kebiasaan jahiliyah yang tidak boleh kita tiru. Kita lanjut lagi. Masalah sekarang yang ke-23, kebiasaan jahiliyah yang ke-23. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, innal hayata dunya gharrathum fadhannu anna ata'allahi minha yadullu ala ridahu kaqaulihim nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kehidupan dunia menipu mereka. Kehidupan dunia menipu mereka. Menipu siapa? Orang-orang zaman jahiliyah, ya. Kehidupan dunia menipu mereka sehingga mereka menyangka bahwa pemberian Allah kepada mereka, pemberian Allah berupa dunia kepada mereka, itu menunjukkan bahwa Allah ridho kepada mereka. Ini orang jahiliyah. Orang jahiliyah, kata Syekh sini, telah tertipu oleh dunia. Mereka menyangka bahwa pemberian Allah, dunia yang Allah berikan kepada Allah, itu menunjukkan bahwa Allah ridho kepada orang yang diberikan tersebut. Artinya begini, kalau ada orang misalkan, oh, Masya Allah, dia hartanya kaya raya, jabatannya ini, oh berarti Allah ridho katanya. Tapi kalau misalkan orang ini miskin nih, terus dipandang remeh sama manusia, oh berarti Allah tidak ridho kepada dia. Nah, ini cara pandang orang zaman jahiliyah, ya. Maka ini dikatakan qaulihim, seperti ucapan mereka, nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami, orang jahiliyah berkata, kami lebih banyak hartanya, lebih banyak anak kami. Kami orang-orang yang lebih banyak harta dan anaknya daripada orang selain kami, karena itu kami tidak mungkin disiksa. Kami orang-orang yang lebih banyak harta dan anaknya, dan kami bukanlah orang yang disiksa oleh Allah. Karena apa? Allah sudah ridho pada kami. Buktinya apa? Kami punya banyak harta, punya banyak anak. Jadi Bapak, bagi orang jahiliyah banyak anak ini adalah kebanggaan. Dan itu bukan perkara yang tercela, banyak anak Bapak, ya. Tapi kalau dijadikan sebagai tanda bahwa Allah ridho, nah itu nggak boleh. Jelas Bapak, ya. Banyak anak bukan perkara yang tercela dalam Islam. Di zaman jahiliyah jadi kebanggaan, dalam Islam pun demikian. Nabi merasa bangga kalau umatnya banyak. Makanya Nabi ada perintah tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur. Subur artinya apa? Banyak melahirkan. Ya, kenapa? Fa inni mukafirun bikumul umam. Karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Artinya banyak anak itu kebanggaan bagi Nabi Muhammad. Makanya ada istilah banyak anak, banyak rezeki, Bapak, ya. Mari memperbanyak anak. Ya, biasa. Ya, itu nggak masalah. Nggak tercela. Cuma jangan jadikan kalau banyak anak berarti Allah ridho pada saya. Belum tentu, ya. Sama seperti kalau saya banyak hartanya berarti Allah ridho pada saya. Belum tentu. Jangan nilai apa seseorang benar atau tidak dilihat dari hartanya dan jabatannya. Kalau kita masih menilai pakai itu, berarti cara pandang kita mirip dengan cara pandang orang jahiliyah. Makanya di sini bisa kita simpulkan masalah ke-23 di sini. Artinya apa sifat jahiliyah yang ke-23? Orang jahiliyah tertipu oleh dunia. Nah, gitu istilahnya itu. Kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan sini, ya. Ada manfaatnya insyaallah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ahlul jahiliyah ya'tabiruna i'ta'ahumul aulada wal amwala min karamihim 'ala Allah wa anna Allah la yu'adzibahum. Orang-orang jahiliyah menganggap pemberian yang Allah berikan kepada mereka berupa anak, harta, itu termasuk kemuliaan mereka di hadapan Allah. Jadi ketika Allah memberikan kepada mereka harta anak, berarti Allah sedang memuliakan mereka. Berarti mereka posisinya mulia di hadapan Allah. Ini menurut siapa? Jahiliyah. Dan itu juga menunjukkan, kata orang jahiliyah, bahwasanya Allah tidak akan menyiksa mereka. Karena apa? Hartanya banyak, anaknya banyak. Jadi selama harta saya banyak, anak saya banyak, itu tandanya Allah ridho pada saya dan Allah tidak akan menyiksa saya.
Ya, orang jahiliyah. Lalu Syekh menyebutkan firman Allah Ta'ala sebagai dalilnya dalam surat Saba ayat 35 sampai 37, wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka orang-orang jahiliyah berkata, kami adalah orang-orang yang banyak harta dan anak kami dibandingkan selain kami, dan kami sekali-kali tidak akan disiksa. Disiksa oleh siapa? Allah, ya. Maka Allah membantah mereka. Kul, katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang jahiliyah, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi jangan memandang seorang mulia atau tidak dilihat dari harta, karena Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, bukan karena ini mulia atau tidak, ya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu, tidak sadar, ya. Lalu Allah katakan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Harta kalian dan anak kalian sekali-kali tidak mendekatkan kalian kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Enggak. Jadi yang mendekatkan kita kepada Allah bukan banyaknya harta kita dan bukan banyaknya anak kita. Banyak harta belum tentu mendekatkan kepada Allah. Kecuali kalau kita punya banyak harta lalu itu bisa mendekatkan kepada Allah. Tapi semata-mata harta kita numpuk di ruangan seperti ini atau sampai ke atas, seperti Korun itu kan. Korun kan bayangkan apa? Kunci ininya aja, gudang kekayaannya aja diangkat oleh beberapa orang. Berat itu. Itu baru kuncinya, belum isi itunya, isi gudangnya, bayangkan. Nah, apakah Korun dekat dengan Allah? Enggak, bahkan dimurkai oleh Allah, ya. Maka jangan nilai seorang mulia karena kekayaan, enggak seperti itu, ya. Jadi kata Allah, bukan harta kalian yang mendekatkan kalian kepada Allah, dan bukan anak kalian yang mendekatkan kalian kepada Allah, ya. Yang mendekatkan apa kepada Allah? Amal soleh kita, keimanan kita. Lalu di sini Syekh menyebutkan dan ila qaulihi, dan ini Allah menyebutkan sampai firman-Nya, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakan wahai Rasul, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Dia akan menggantinya. Apa ini maksudnya? Infak. Kalau kita melakukan infak, pasti Allah ganti. Nah, Bapak-bapak, kalau misalkan kita ini Pak Presiden, entah Presiden yang sekarang atau yang udah terpilih misalkan, datang kepada kita, Bapak silakan kumpulkan uang masing-masing satu keluarga 500.000, nanti saya ganti. Yang ngomong Presiden, kira-kira percaya nggak kita? Oh iyalah, Presiden nggak mungkin bohong. Kalau bohong nanti, ya kan gitu kan? Kalau yang ngomong Presiden kita percaya, tapi kalau yang ngomong Allah kita ragu-ragu, nanti diganti nggak ya? Nah, ini berarti iman kita dipertanyakan ini. Kalau Presiden saja dipercaya, masa Tuhannya Presiden tidak dipercaya, ya? Jadi Allah katakan, dan apapun yang kalian infakkan, maka Dia akan menggantikan itu. Akan digantikan oleh Allah, wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Ya tuh, ya. Nah, artinya sekali lagi ayat tadi menunjukkan apa mulia atau tidaknya seorang bukan dinilai dari apa? Hartanya, kekayaan dan jabatannya. Nah, di sini kata Syekh, falaisat kathratul amwali wal aulad wa tharwati dalilan ala mahabbatillah lil 'abd. Banyaknya harta, anak dan aset seseorang tidak menunjukkan bahwa Allah mencintai orang tersebut. Jadi banyaknya harta, anak seseorang hamba bukan dalil yang menunjukkan bahwa Allah mencintai hamba tersebut, enggak, ya. Terus apa dalilnya? Kenapa demikian? Kata Syekh ini, bal innahu qad yu'til kafira min ajli an yastadrijahu. Bahkan kadang, bukan kadang, sering bahkan
Qad di sini bisa artinya untuk kadang atau artinya sering. Bahkan sering Allah memberikan kepada orang kafir kekayaan dan jabatan dalam rangka istidraj. Istidraj itu artinya dikasih nikmat terus sampai ketika lupa Allah langsung cabut seketika. Nah, ini namanya istidraj. Jadi Allah sering memberikan kekayaan kepada orang kafir. Iya tidak? Ya contoh nyatanya aja di zaman sekarang yang orang terkaya dunia dari urutan 1 sampai 10 orang muslim kafir Pak. Di zaman Nabi saja yang kaya, yang punya perbendaharaan banyak itu bukan orang Arab, bukan orang muslim. Romawi, Persia. Romawi termasuk ahli kitab, Persia Majusi. Makanya jangan kita menilai seorang mulia atau tidak dilihat dari apa? Kekayaan. Orang ini benar, kenapa kaya? Orang ini salah, kenapa? Karena miskin. Nah, itu cara pandang jahiliyah. Nah, kata Syekh di sini, wa fil hadis, dan sebutkan dalam hadis, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa amma din fala yu'tihi illa man yuhib. Nah, ini indah kali hadisnya Bapak ya. Ini mohon kita perhatikan dan kita renungkan. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia tidak cintai. Allah memberikan dunia harta dan semacamnya. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang tidak dia cintai. Adapun agama, dia tidak memberikannya kecuali kepada siapa yang dia cintai. Jelas Bapak ya? Allah, saya ulang lagi, memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang tidak dia cintai. Siapa yang dia cintai? Siapa yang Allah cintai? Orang beriman kan? Orang yang soleh kan? Nah, Allah berikan dunia kepada orang soleh, kepada orang bertakwa, kepada orang beriman. Dan Allah juga memberikan dunia kepada siapa yang tidak dia cintai. Siapa yang tidak dicintai oleh Allah? Orang pelaku maksiat, orang kafir. Jadi kadang orang kafir, bukan kadang, sering orang kafir dikasihkan kekayaan. Orang fasik, para koruptor, ya kan? Mereka punya kekayaan yang melimpah. Nah, Allah berikan dunia kepada orang yang bertakwa dan orang pendosa, kepada orang mukmin dan orang kafir. Itu dunia. Adapun agama, Allah hanya berikan kepada siapa yang dia cintai. Artinya Bapak, kalau kita dapat rezeki sekarang, jangan langsung berpikir, berarti Allah mencintai saya. Jangan. Belum tentu. Kan bisa jadi Allah memberikan dunia kepada kepada kita dalam rangka istidraj. Karena kita maksiat Allah berikan terus harta. Sampai akhirnya kita lalai, Allah cabut nikmat itu dengan seketika. Ini kalau dunia ya. Tapi kalau kita dapat agama, saya belajar ayat Al-Qur'an lalu saya paham. Ini tandanya Allah cinta kepada kita. Saya belajar hadis lalu saya paham maknanya, bisa mengamalkannya. Itu tanda Allah cinta. Tapi kalau saya dapat harta, dapat BLT dibagi, jangan langsung berarti tandanya Allah cinta saya. Enggak, karena BLT dibagikan bukan cuma ya kan, sama orang kafir juga. Maka inilah hadis yang sangat mulia, yang indah, yang hendaknya kita baca dan kita renungkan Bapak ya. Ini hiburan bagi kita. Kalau suatu saat kita misalkan mengalami krisis ekonomi, krisis apa, kita berpikir, jangan langsung mikir, kenapa saya jadi seperti ini? Ingatlah, ketika kita tidak dapat dunia, bukan berarti Allah menyengsarakan kita, enggak. Bukan berarti Allah meninggalkan kita, enggak. Karena dunia bisa jadi diberikan kepada orang kafir dan diberikan kepada orang bertakwa. Adapun agama, bisa memahami agama dan mengamalkannya, ini hanya karunia yang Allah berikan pada hambanya yang terpilih. Ya, itu saja Bapak. Dengan ini selesai. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah yang ke-24. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.